Selamat pagi saudara, kita berjumpa di Kompas Sepekan edisi hari ini 11 Januari 2026. Saudara, tim redaksi kami telah menghimpun beragam informasi seputar Pulau Kalimantan selama sepekan terakhir untuk Anda. Sesaat lagi kita jelang Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju sorotan pertama, saudara. Sebuah truk terlibat kecelakaan dengan pengendara sepeda motor di Jalan Poros Samarinda menuju Bontang pada Kamis sore 8 Januari. Akibatnya pengendara sepeda motor meninggal terjepit di bawah kolong sisi depan truk. Peristiwa kecelakaan maut di Jalan Poros Samarinda menuju Bontang bermula saat sepeda motor menghindari jalan yang bergelombang dengan kecepatan tinggi di kawasan tikungan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan truk datang. Meski sopir truk mencoba menghindar, namun nahas korban tertabrak hingga masuk ke bawah kolong truk. Laju dari atas, tangannya aku pleset, hantam ini. Oh, jatuh sendiri kan dia dulu? Sendiri. Langsung masuk ke bawah kolong? Masuk. Dia kan ngikutin motornya dipegang itu. Ah. Nah, motornya kelempar, orangnya masuk di situ. Oh iya. Abang sampai ke pinggirin kenapa? Dia tabrak, aku kan nghindarin. Menghindarin ya? Dia menghindari. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi korban yang terjepit. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Awes Syahrani. Namun korban dinyatakan meninggal saat di rumah sakit. Sopir truk kini sudah diamankan untuk dimintai keterangan. Pengendara sepeda motor itu berjalan dari arah Samarinda menuju arah Bontang. Untuk kendaraan truknya dari arah sebaliknya. Namun pada saat sesampainya di tempat kejadian itu tikungan sebelah kiri, pengendara sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi. Dan di situ jalan kondisinya juga sedikit bergelombang. Nah, kemungkinan dari pengendara sepeda motor ini menghindari lubang itu dan masuk ke arah berlawanan. Pada saat bersamaan datanglah truk tadi itu. Karena sudah jaraknya sudah dekat, jadi tidak bisa dihindarkan. Upaya untuk dari pengendara truk sudah ada untuk menghindari membanting sebelah kiri, namun tetap terjadi benturan. Polisi mengimbau pengendara lebih berhati-hati saat berkendara, terlebih situasi jalan saat sedang ramai. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke sorotan selanjutnya. Seorang ibu di Samarinda, Kalimantan Timur, tega membuang bayi yang baru dilahirkan ke parit. Pelaku kemudian berpura-pura menemukan bayi tersebut untuk mengecoh warga. Ya Allah, nih mama berapa itu dibuangnya tuh, ya Allah. Warga di Jalan Gerilya, Gang Mandiri, Samarinda, Kalimantan Timur geger atas penemuan bayi laki-laki baru lahir lengkap dengan ari-ari di dalam parit. Penemunya ternyata ibu sang bayi yang sedang berpura-pura untuk mengecoh warga setempat. Ia tega membuang bayi yang baru dilahirkan ke parit karena malu memiliki anak di luar nikah. Aksinya terungkap saat polisi menemukan rekaman warga saat sang ibu menggendong bayinya. Sebelumnya, polisi curiga melihat bercak darah di dalam rumah pelaku persis bersebelahan dengan parit tempat sang bayi dibuang. Pelaku sempat mengelak namun akhirnya mengaku tega membuang bayi lantaran hamil di luar nikah dan keterbatasan ekonomi. Pelaku ternyata juga memiliki anak yang masih berusia 1,5 tahun. Kami sudah mendalami, tadi sudah sempat kami tanyakan kenapa motifnya membuang bayi tersebut. Ibu itu menjawab karena dia tidak sanggup memelihara, karena saat ini ibu itu juga memiliki bayi yang berumur 1,5 tahun, hasil dari hubungannya dengan laki-laki lain sebelumnya. Dan untuk saat ini bayi yang dibuang itu juga tidak memiliki ayah, sehingga kami dari kepolisian, dari dinas terkait mencoba memfasilitasi menangani kasus ini supaya bayi dan ibunya tetap dalam keadaan sehat. Beruntung sang bayi hidup dalam kondisi sehat dan telah dirawat di RSUD Awes Syahrani. Kini polisi menahan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, janin bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan petugas kebersihan Kota Balikpapan saat melakukan pembersihan rutin sungai di kawasan Kelurahan Damai Bahagia. Janin malang tersebut sempat dikira bangkai tikus. Janin bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan hanyut di sungai kawasan Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Penemuan ini berawal saat petugas kebersihan Kota Balikpapan melakukan pembersihan rutin di kawasan sungai. Petugas kebersihan bernama L.A. Hasim ini kemudian melihat janin yang tersangkut di aliran sungai dan tertutup daun ketapang. L.A. Hasim sempat mengira itu adalah bangkai tikus. Setelah mengetahui temuannya adalah janin, L.A. Hasim bersama rekannya langsung melapor ke polisi. Ya, saya lagi bersih-bersihin sampah di bawah. Semua sudah keranjang. Terus pas saya gesek ke depan, aku lihat daun-daun ketapang ketutup. Nah, kira itu bangkai tikus. Nah, di sampingnya ada durian tuan. Nah, saya pinggirin daunnya. Begitu aku lihat, mau aku buang tuh kira tikus. Dia tengkurap, lihat kakinya 2. Naik ke atas, tengkurap dia. Emang bilang, ini bayi-bayi, teriak sudah gitu, panggil teman-teman. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung evakuasi janin tersebut dan menyelidiki temuan ini. Saat ditemukan, janin sudah tidak bernyawa dan kondisi janin terapung dan dalam posisi terkelungkup. Tadi sekitar jam 9 kami mendapatkan laporan dari Piket 110 dan kami dari Pamekta Polresta Balikpapan menuju ke TKP. Sampai di TKP kami menemukan sebuah janin ya, sudah janin berjenis kelamin laki-laki yang diamankan oleh petugas DLH. Dia hanyut di perairan. Dengan kondisi tanpa bungkusan, jadi mengapung tengkurap. Jenis kelamin laki-laki dan belum lama juga sepertinya karena belum ada aroma. Kuat dugaan janin bayi malang tersebut hasil hubungan gelap. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita ke informasi soal pencuri tiang bollard di sepanjang Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Pencurian yang terjadi sejak November 2025 hingga Januari 2026 ini mengakibatkan hilangnya 91 bollard atau tiang besi pembatas trotoar. Pencurian bollard besi atau tiang besi pembatas trotoar di Jalan Panglima Batur, Kota Banjarbaru akhirnya terungkap. Polisi menangkap tersangka berinisial AS warga Kabupaten Banjar setelah menindaklanjuti laporan Dinas PUPR Kota Banjarbaru. Pelaku beraksi pada dini hari dengan memukul bollard menggunakan batu, kemudian membawanya menggunakan sepeda motor dan menjual ke tempat rongsokan dengan harga Rp18.000 per kilogram. Aksi pencurian dilakukan bersama seorang lainnya yang masih buron dan polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap pelaku lain. Untuk fasilitas yang digunakan itu dia menggunakan batu, kemudian dengan batu kali itu dipukul ketika board ini atau tiang ini udah miring, baru digoyang-goyangkan, kemudian pelaku mencabut, kemudian menggunakan motor Revo warna biru dengan nomor polisi 6753. Akibat aksi pencurian ini, pemerintah Kota Banjarbaru mengalami kerugian lebih dari Rp200 juta. Hilangnya bollard juga mengganggu fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dan pengaman agar kendaraan tidak naik ke trotoar. Terima kasih atas kerjasamanya ini. Terus terang memang sudah menjadi ibarat kesalahan hati kami gitu kalau adanya kehilangan bollard ini. Kalau untuk kerugiannya memang sekitar 233 juta Pak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang perusakan dan pencurian fasilitas umum dengan ancaman hukuman penjara hingga 7 tahun. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, sidang perdana kasus bom Molotov di Samarinda, Kalimantan Timur digelar dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. 7 terdakwa kasus tersebut mengajukan eksepsi. Kasus bom Molotov yang akan digunakan saat aksi unjuk rasa Agustus 2025 lalu mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Samarinda pada Selasa 13 Januari 2026 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan dimulai dari 2 terdakwa pertama, yakni Ahmad Ridwan dan Marianus Hamdani. Sementara pembacaan kedua terhadap 2 terdakwa lainnya, yakni Fikri dan Miftah Aupat. Keempat mahasiswa tersebut tidak ditahan karena alasan masih menyelesaikan kuliah. Usai dibacakan, keempat terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan karena menilai dakwaan yang dibacakan JPU tidak sesuai dengan fakta kejadian. Berdasarkan permintaan daripada keempat terdakwa, karena menurut mereka ada rangkaian peristiwa, dakwaan tempat juga
yang tidak sesuai dengan isi dakwaan dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga keempat terdakwa pada hari ini memutuskan, ya, sekali lagi keempat terdakwa memutuskan untuk mengajukan eksepsi di persidangan berikutnya. Pembacaan dakwaan juga dilakukan untuk 3 terdakwa lainnya secara terpisah, dimulai dari terdakwa Niko Hendro Simanjuntak bersama Andi John Erik Manurung, disusul pembacaan terakhir terdakwa Surya Erikal Selangodai. Ketiganya juga mengajukan eksepsi. Polisi sebelumnya menyebut ketiga terdakwa merupakan aktor intelektual. Kuasa hukum dari 3 terdakwa menilai 3 terdakwa tidak memiliki niat untuk mencelakai orang lain. Tujuan mereka murni hanya ingin menyuarakan keresahan karena kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Tidak ada niat mencelakai sedikit pun. Dari BAP terlihat tidak ada niat mencelakai oknum atau siapapun. Tujuan mereka adalah menyuarakan keresahan mereka karena negara ini yang tidak berpihak kepada masyarakat dan justru mendiskriminasi masyarakat sebagai objek atas kebijakan yang tidak benar, tidak mengarah ke masyarakat. Sementara itu, para mahasiswa dari Aliansi Solidaritas Mahasiswa Samarinda menggelar aksi pengawalan sidang terhadap 4 rekan mereka. Mereka menilai rekan mereka menjadi tahanan politik dan meminta segera dibebaskan. Solidaritas Mahasiswa Samarinda, ya, pada hari ini kami nyatakan kami akan terus membersamai, kami akan terus mengawal kawan-kawan tahanan politik dan tentunya menjadi grand design dan tuntutan kami. Kami minta agar kawan-kawan kami dibebaskan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan Selasa 20 Januari. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Gagal bertemu Wapres, warga Kalimantan Selatan harapkan solusi banjir. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda kembali bersama kami di Kompas Sepekan. Sebuah kapal tongkang hilang kendali akibat diterjang angin kencang. Tongkang ini menabrak sebuah kapal nelayan asal Samarinda yang sedang berlabuh di pelabuhan pelelangan ikan Banjarraya, Banjarmasin, Kalimantan Selatan hingga rusak parah. Bagian badan atas sebuah kapal nelayan asal Samarinda remuk setelah ditabrak kapal tongkang yang kehilangan kendali akibat tiupan angin kencang pada Sabtu malam 10 Januari di pelabuhan tempat pelelangan ikan Banjarraya, Banjarmasin. Kencangnya angin dan hujan lebat menyebabkan salah satu tali pengikat kapal tongkang tanpa muatan ini putus dan terombang-ambing menabrak kapal nelayan. Waktu kejadian kan waktu itu angin kencang, ribut, anginnya angin apa itu, barat. Habis itu kan kami berteduh di pelabuhan ini, kemudian melihat ada tongkang mepet. Habis itu kita lihat mau mepet ke klotok kita, kebetulan klotok kita ada 2 kan. Habis itu kita masing-masing pergi melarikan klotok kita masing-masing. Saat kejadian, seorang anak buah kapal sedang beristirahat di dalam kapal namun selamat. Juragan kan ada di sini nak berdiri memang dia. Yang teriak itu siapa? Itu juragannya. Salim. Ya. Posisi kita di atas kan di bawah tidur Pak? Di bawah. Langsung ditrauma sedih. Trauma ini tahunan. Kerugian kapal nelayan diperkirakan capai 50 juta rupiah. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pihak Syah Bandar dan Polairut telah mengamankan masing-masing saksi dan kapten kapal. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, usai insiden kapal tongkang tabrak jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud sebut pihak Pelindo lalai dalam mengelola alur pemanduan di Sungai Mahakam. Insiden kapal tongkang tabrak jembatan Mahakam Ulu di Sungai Mahakam, Samarinda kini terus disorot publik. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menilai pihak Pelindo lalai dalam mengelola alur pemanduan di Sungai Mahakam.
Kondisi jembatan yang kini tidak dilengkapi pender dolphin atau tiang pengaman bukti nyata kelalaian Pelindo sehingga insiden tongkang tabrak jembatan terjadi. Jadi kita sebagai asisnya dalam hal ini plus DMBS ya, dan sekaligus escort kan tidak ada dolphin. Jadi sekarang kalau ada dolphin, kalau ada hanyut itu langsung kena tiang jembatan, maka ada dolphin. Dolphin hidup yang namanya escort itu. Berarti menilai Pelindo lalai Pak dalam mengelola alur kelalaian ada. Oh, kelalaian. Menanggapi kelalaian tersebut, pihak Pelindo justru tidak menepis. Pelindo bilang unsur kelalaian harus ada pihak lain yang menilai. Dalam hal ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP yang melakukan penilaian tersebut. Pelindo bahkan siap untuk dievaluasi. Mungkin saja unsur kelalaian, tapi kan perlu ada pihak yang mendalami kelalaian kita di mana. Dan Pelindo selalu berkomitmen dan siap untuk selalu membuat pembenahan atau membenahi bila mana ada kekurangan atau ada masukan atau ada hasil investigasi bahwa kita kurang di sini, kita perbaiki. Sementara itu, Kepala KSOP Samarinda bilang pihak pengelola pemanduan di Sungai Mahakam harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatannya. Jika ditemukan kekurangan dan ketidakmampuan, akan dilakukan evaluasi, bahkan memberi kesempatan badan usaha pelabuhan lain untuk mengelola alur pemanduan. Pemanduan di alur Sungai Mahakam, maka dia bertanggung jawab terhadap kegiatannya. Kegiatannya apa? Kegiatannya tentang pemanduan. Maka ada persyaratan-persyaratan pemenuhan yang harus dipenuhi oleh BUP. Jika pelaksanaannya terjadi kekurangan atau ketidakmampuan, maka kami melakukan evaluasi. Dari evaluasi, jika memang terdapat kekurangan pemenuhan tersebut, maka kami akan membuka peluang kepada BUP lain untuk melakukan pemanduan di daerah. Jika insiden kapal tongkang tabrak jembatan terus terjadi, masyarakat khawatir berdampak fatal bagi kekokohan jembatan. Rijal Mustafa, Jasmin Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Balik aja Pak. Kita ke informasi selanjutnya. Dua kelompok masyarakat menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Mereka meminta profesionalisme dan independensi kejaksaan dalam menuntaskan kasus hukum di kota Singkawang. Dengan mengatasnamakan masyarakat peduli anti korupsi dan kelompok masyarakat peduli Singkawang, dua kelompok masyarakat menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Singkawang. Aksi ini berlangsung tertib di bawah penjagaan polisi dan TNI. Massa meminta Kejari profesional dan independen dalam menuntaskan kasus hukum. Selain itu, massa juga menyoroti maraknya berita bohong dan fitnah yang bertebaran di media sosial yang mengancam toleransi di kota Singkawang. Coba saya terjemahkan, memang poinnya memuat ya indikasi hoax, fitnah, ya, narasi kebencian dan memaksakan kehendak. Itu ya, sehingga masalah itu dilengkapi teman-teman dari beberapa ormas, salah satunya berinteraksi dengan. Merespons tuntutan massa aksi, Kejari Singkawang memastikan seluruh penanganan kasus dilakukan profesional dan menjaga integritas tanpa tekanan dari pihak manapun. Kami menyampaikan bahwa kejaksaan tetap independen dalam melaksanakan, tetap profesional, bahwa yang kita lakukan itu tetap berdasarkan alat bukti. Jadi bukan karena adanya tekanan kanan kiri. Nah, untuk teman-teman yang kubu kedua menyampaikan bahwa banyak berita hoaks dan menyudutkan salah satu pihak dalam menyampaikan aspirasinya. Usai diterima Kejari, massa membubarkan diri dengan tertib. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, sejumlah warga desa Sungai Tabu, Keramat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan harus kecewa saat momen kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Warga yang sudah menunggu di titik terparah banjir merasa aspirasi mereka tak tersampaikan karena rencana peninjauan ke permukiman dalam batal dilakukan. Antusiasme warga desa Sungai Tabu, Keramat sejak Kamis pagi berubah menjadi kekecewaan. Warga telah berkumpul di titik banjir dengan kedalaman 60 cm, berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melihat langsung penderitaan warga yang sudah hampir 1 bulan. Namun, Wapres hanya mengunjungi titik yang berdekatan dengan dataran tinggi
dan tidak melanjutkan perjalanan ke permukiman warga yang lebih dalam. Warga menilai kunjungan tersebut tidak memotret kondisi real di lapangan. Padahal mereka ingin menagih solusi jangka panjang agar tidak lagi menjadi langganan banjir. Kalau Pak Gibran bujur-bujur benar-benar, ya kalau benar-benar apa rakyat peduli dengan masyarakat Sungai Tabuk, bantulah kami orang Sungai Tabuk. Nah, Kalimantan Selatan. Ya, Sungai Tabuk Keramat, Pak Gibran. Kan Pak Gibran apa itu namanya pulang ke sana udah dijual. Apa itu peribahasanya tuh kadang hasilnya nihil bagi kami. Tak hanya warga setempat, belasan warga dari desa Pembantanan juga turut hadir dengan menggunakan perahu. Warga rela menempuh perjalanan selama 30 menit menembus genangan air hanya untuk menyampaikan keluh kesah terkait banjir tahunan yang kian membebani ekonomi mereka. Bisa kan diusahakan ya Allah kayak itu supaya kada banjir lagi. Ya bisa lah nang kayak itu hendak minta karena supaya jangan banjir lagi kayak itu nang ada solusinya ya Allah. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Banjar, skala bencana kali ini cukup masif dengan total 135.000 jiwa terdampak. Banjir yang telah merendam 135 desa yang tersebar di 12 kecamatan menjadikan Kabupaten Banjar sebagai salah satu wilayah terparah terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, trauma banjir parah tahun 2021 masih dirasakan sebagian warga kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar permasalahan membuat warga kecewa dan membuka posko gugatan. Banjir tak hanya timbulkan kerugian material, rasa cemas mendalam bahkan trauma masih dirasakan warga, terutama saat intensitas curah hujan meningkat dan air sungai meluap. Seperti yang dirasakan Salasiah, warga Kelayan Timur, Banjarmasin. Wanita berusia 72 tahun ini terpaksa berjaga di malam hari, antisipasi air kembali meluap dan merendam rumahnya karena saat ini genangan air dinilai lebih dalam dibandingkan banjir tahun 2021. Ya, berdoa, mana sambil sembahyang berdoa terus supaya jangan dalam mana lagi, namun dalam kayak apakah ini takutan kalau pindah naik pulang banyak kayak apa ya, naik pulang ke rumah guring rawa ada kalau pulang guring di garak punya naik nih tantang aja. Keresahan terhadap penanganan banjir di Banjarmasin yang dinilai tak kunjung memberikan solusi nyata membuat sekelompok warga membuka posko gugatan Banjarmasin Calap atau Banjarmasin Banjir. Inisiator posko gugatan banjir Profesor Hadin Muhjat menilai hal ini karena adanya kegagalan kebijakan yang terus berulang dan tak menyentuh akar permasalahan. Nah, ternyata ini banjir yang rutin itu sudah mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena kedalaman air sudah bahkan melewati yang 2021. Nah, dampaknya ini kan terasa di masyarakat. Tapi masyarakat kan tidak bisa, hanya bisa mengeluh, tidak bisa memperjuangkan haknya sebagai warga negara untuk mendapat keselamatan, kesejahteraan. Guru Besar Hukum Administrasi Universitas Lambung Mangkurat ini bilang, gugatan warga atau citizen lawsuit dengan mengacu pada peraturan MARI nomor 2 tahun 2019 ini membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan atau kelalaian pemerintah. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan hadir dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya mobil rombongan Gubernur Kaltim terbalik. Informasi selengkapnya usai jeda. Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan.
Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud meninjau pembangunan bandara di Kabupaten Mahakam Ulu. Bandara ini diperkirakan rampung dan diresmikan awal Februari nanti. Mahakam Ulu adalah kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, hasil pemekaran dari Kutai Barat yang berada di daerah pedalaman dan terpencil di ujung Kalimantan Timur. Bandara ini direncanakan rampung dan diresmikan pada awal Februari 2026. Ketika melakukan peninjauan, Gubernur Kaltim Rudi Masud menekankan pentingnya percepatan pembangunan bandara, mengingat akses transportasi sangatlah penting untuk menjangkau suatu wilayah dengan waktu yang singkat dan bisa membuka keterisoliran daerah yang memiliki potensi objek wisata dan hasil alam yang melimpah. 43 miliar dan progres pembangunan alhamdulillah per hari ini telah mencapai 89%. Dan diplanningkan, direncanakan pekerjaan kedua tempat ini, Kabupaten Mahakam Ulu dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun Bandara Pujo Bulang ini diprogreskan di tanggal 28 Januari nanti, ini sudah selesai. Sementara itu, Wakil Bupati Mahulu Suhuk bilang, bandara ini adalah bukti hadirnya pemerintah dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di pedalaman dan daerah terpencil seperti Kabupaten Mahulu. Dibilang, harapan kita kedatangan beliau kali ini lebih bisa fokus lagi untuk membantu kita di Mahakam Ulu, karena Mahulu ini sangat memerlukan bantuan dari baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Gubernur Kaltim Rudi Masud menegaskan Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan Pemkab Mahulu agar pembangunan di seluruh kabupaten kota dapat berjalan lancar, terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Mahulu, Kalimantan Timur. Sementara itu, akibat debu tebal saat melintas di jalur perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, salah satu mobil rombongan Gubernur Kaltim terjun ke parit. Semua penumpang selamat. Salah satu mobil rombongan Gubernur Kaltim ini terjun ke parit saat melakukan kunjungan kerja menuju Kabupaten Mahakam Ulu pada Selasa 6 Januari 2026 lalu. Kecelakaan ini terjadi akibat debu tebal dan jarak pandang terbatas saat melintasi jalan perusahaan HTI di Kutai Kartanegara. 3 orang di dalam mobil terdiri dari sopir, staf, dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan atau Adbang 1 Pemprov Kaltim dievakuasi dengan selamat. Penumpang tak mengalami luka, lantaran saat kejadian, mobil tidak melebihi kecepatan di atas 40 km per jam. Usai kejadian, mobil dievakuasi dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Nah, memang kondisi jalan pada saat itu berkabut, karena kondisi tanahnya tanah kepasiran, lalu jarak pandangnya juga sangat terbatas. Tetapi kecepatan kami tidak melebihi dari 40 km per jam. Karena kondisinya ada rider, ada apa segala macam, dan kondisi jalan yang memang tidak memungkinkan kita tidak dengan kecepatan yang tinggi. Nah, insiden itu memang ya kita juga tidak menghendaki, ya. Tapi alhamdulillah kami dalam kondisi sehat walafiat dalam satu kendaraan itu bertiga, driver, saya sendiri, kemudian ada staf, bertiga semua sehat walafiat. Kita ke informasi lainnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat seluruh Indonesia dan salah satunya di Samarinda, Kalimantan Timur. Pembangunan dilakukan di atas lahan 7 hektar. Proses pembangunan sekolah rakyat di Jalan Stadion Palaran Samarinda ini sudah berlangsung sejak 15 Desember 2025 lalu dan ditargetkan akan rampung pada 11 Agustus 2026 mendatang. Pantauan pembangunan ini dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat Zoom saat melakukan groundbreaking di IKN Sepaku, Kalimantan Timur. Sekolah rakyat ini digadang-gadang akan menjadi sekolah terbaik untuk para siswa dari keluarga kurang mampu. Tak tanggung-tanggung, pembangunan sekolah menelan anggaran APBN 2025-2026 mencapai 247,7 miliar rupiah. Proyeksi pembangunan terbilang lengkap, mulai dari ruang kelas, sarana ibadah, sarana olahraga hingga asrama untuk para siswa. Paling tidak sangat mulia sekali konsep pembangunan sekolah rakyat ini, mengingat
anak-anak kita yang tidak mampu itu betul-betul nanti merasakan bagaimana suasana kebatinan di sekolah yang bagus, bahkan sampai air mandinya pun insya Allah nanti ada air panas dinginnya ya. Jadi seperti itu, semua dijamin oleh pemerintah. Nantinya sekolah rakyat di atas lahan 7 hektar ini akan menampung 1.000 siswa. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara Presiden Prabowo Subianto berharap bisa berantas kemiskinan ekstrem di Indonesia dengan perbaikan sistem pendidikan. Pembangunan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia jadi salah satu langkahnya. 166 sekolah rakyat diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari jumlah itu, 60 sekolah diantaranya sudah beroperasi sejak Juli 2025, 37 sekolah pada Agustus, dan sisanya beroperasi pada September hingga Oktober 2025. Mayoritas siswa sekolah rakyat berasal dari keluarga tidak mampu dengan kondisi ekonomi sangat rentan, bahkan 67% diantaranya berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah per bulan. Presiden Prabowo menargetkan 500 sekolah rakyat di seluruh Indonesia dengan 1.000 murid di satu sekolah. Dan saya percaya di ujungnya kita akan capai target kita 500, dan tiap sekolah nanti ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid. Program sekolah rakyat memberi harapan baru bagi warga, seperti diakui Gusti Ajeng, warga Banjarmasin, untuk bisa melanjutkan pendidikan anaknya. Bekerja sebagai ibu rumah tangga dan buruh cuci, Ajeng bersyukur dengan adanya program ini karena anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP sejak Juli 2025. Ya, soalnya kemarin tuh pas lagi ada masalah dulu, jadi kurang ada dana. Oh, terkendala dana ya, Bu? Ya, pas ada Pak Hendri dari Dinas Sosial itu masih tahu maukah masuk sini. Tanya anaknya mau. Program ini diharapkan bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memiliki cita-cita dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Barat, sejumlah pelajar di Kota Singkawang terima perlengkapan sekolah. Program ini untuk meringankan beban orang tua, terutama dari kalangan tidak mampu. Perlengkapan sekolah berupa seragam, tas, topi, hingga sepatu sekolah diberikan kepada sejumlah pelajar sekolah dasar dan SMP di Kecamatan Singkawang Barat. Wakil Wali Kota Singkawang Muhammadin bilang, program ini tidak hanya di Singkawang Barat. Sementara untuk sumber pembiayaan, ada yang berasal dari alokasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang, dan ada pula hasil aspirasi anggota DPRD Kota Singkawang. Tujuannya selain meringankan beban orang tua, juga jangan sampai ada lagi alasan putus sekolah akibat ketiadaan biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Upaya menceritakan itu tentu selain sekolah ini sudah gratis, ada pembiayaan lain misalnya baju dan sebagainya juga sudah difasilitasi oleh pemerintah. Fasilitasi oleh misalnya pemerintah daerah ataupun DPRD sinergi bersama untuk memberikan masyarakat itu kemudahan. Maka harapan kita Singkawang jauh harus ada penekanan tentang anak-anak putus sekolah. Pemberian bantuan ini diapresiasi oleh anggota DPRD Kota Singkawang. Minta bantuan untuk peralatan dan perlengkapan sekolah karena menurut mereka sekolah gratis memang gratis, tapi untuk beli baju, seragam, sepatu, tas itu perlu uang. Ya kan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Singkawang, kepada Ibu Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota sudah merealisasikan apa yang diidam-idamkan masyarakat. Saat ini angka putus sekolah di Singkawang tergolong tinggi, mencapai 4.000 orang di berbagai jenjang pendidikan. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Warga tidak setuju kepala daerah dipilih DPRD. Informasi selengkapnya usai jeda.
Saudara, Anda kembali bersama saya Petronella Yani di Kompas Sepekan. Usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih DPRD menjadi sorotan. Sejumlah warga Samarinda, Kalimantan Timur tidak setuju karena membuat masyarakat semakin dikucilkan. Salah satu pengemudi ojol di Samarinda menilai pilkada dipilih DPRD memang mengurangi anggaran, namun di sisi lain aspirasi rakyat justru dikhawatirkan tidak terwakilkan. Ia juga menilai DPRD selama ini jarang mewakili suara rakyat. Karena itu ia lebih setuju jika pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Kalau menurut saya kalau untuk dipilih DPR mengurangi anggaran sih. Mengurangi anggaran. Iya, tapi untuk membawa aspirasi rakyat sih kayaknya nggak ada kayaknya ya. Karena DPR selama ini kan jarang mewakili rakyat. Kalau wali kota dia bisa turun langsung, DPR begitu dapat nggak pernah lagi turun ke daerah pemilihannya, turun tapi sih jarang. Sementara itu, warga lain yang berprofesi sebagai pedagang bakso juga tidak setuju jika pilkada dipilih DPRD karena membuat masyarakat tidak punya hak pilih dan justru semakin dikucilkan. Soalnya kan sudah pejabat, kenapa kok pejabat milih pejabat? Nah, jadi rakyat kecil jadi tidak punya hak, semakin terkucilkan nanti. Berarti tidak setuju Pak kalau pemilihan kepala daerah dipilih DPR? Enggak setuju saya, enggak setuju itu. Jadi mending dipilih langsung masyarakat Pak? Masyarakat, jadi masyarakat punya hak juga. Wacana pilkada dipilih DPRD mencuat akhir tahun 2025 hingga awal 2026, didukung oleh sejumlah partai politik besar, karena menilai sistem ini lebih efisien, mengurangi biaya besar, dan menghindari praktik politik uang serta kecurangan. Rizal Mustafa, Jasmine Fajar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Selain di Kalimantan Timur, wacana pemilihan kepala daerah tak langsung, yakni melalui DPRD, juga ditolak oleh sejumlah pihak di Kalimantan Barat. Selain kemunduran demokrasi, hal ini juga dinilai mencederai kedaulatan rakyat. Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus jadi sorotan. Mekanisme ini bahkan sudah mendapat dukungan mayoritas partai politik yang duduk di kursi parlemen. Merespons wacana tersebut, sejumlah pihak, aktivis maupun perwakilan kelompok masyarakat di Kalimantan Barat menyampaikan penolakan. Mereka menyebut pilkada harus tetap dipilih secara langsung karena merupakan wujud kedaulatan rakyat. Hari ini kita mendengar bahkan untuk pemilihan kepala daerah itu akan dikembalikan kepada DPRD. Tentunya ini adalah suatu yang perlu diperdebatkan, perlu sesuatu yang dikaji. Kedaulatan rakyat, demokrasi itu harus dipilih oleh rakyat tentunya. Sementara itu, parpol yang sudah menyatakan menolak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP Kalbar menjelaskan tetap taat konstitusi. Gagasan pilkada dipilih DPRD merupakan suatu kemunduran demokrasi. Sebenarnya dalam peraturan perundangan, baik dalam undang-undang bahkan PKPU dan Perbawaslu sudah mempertegas pelaku money politik seharusnya didiskualifikasi. Nah, inilah yang paling penting, penegakan hukum di pilkada ini yang harus sebetulnya ditingkatkan, jangan caranya yang dirubah gitu loh. Dan sebetulnya merubah tata cara memilih langsung oleh rakyat kemudian dari DPRD tidak serta-merta menghilangkan hak politik. Jangan-jangan manakala ini dipilih oleh DPRD ini menjadi pestanya elit, bukan pesta rakyat. Demokrasi yang sudah menjadi pesta rakyat diharapkan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih aturan tentang syarat dukungan calon kepala daerah juga dipermudah. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita menuju sorotan lainnya, Saudara. Efisiensi anggaran pemerintah Kota Banjarmasin berdampak langsung pada peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah kota sebanyak 67.000 orang. Satu di antaranya Gazali Rahman, lansia 63 tahun, yang kini tidak bisa melanjutkan rujukan medis karena BPJS Kesehatannya dinyatakan nonaktif. Lebih dari 3 bulan, Gazali Rahman hanya bisa terbaring di rumah. Lansia berumur 63 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sunarti sang istri setia merawat suaminya yang mengidap gejala masalah paru-paru.
Sesering mungkin ia memberikan minum sembari berharap kondisi suaminya membaik. Gajali sebelumnya rutin berobat ke puskesmas, bahkan petugas menawarkan rujukan pemeriksaan ke rumah sakit. Namun saat akan diproses, BPJS Kesehatan sang suami termasuk miliknya dinyatakan tidak aktif sebagai peserta BPJS kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja pemerintah daerah, lantaran tidak lagi ditanggung pemerintah Kota Banjarmasin. Sunarti yang bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah dengan penghasilan Rp700.000 per bulan mengaku tidak mampu jika harus membayar BPJS secara mandiri. Ya kawan jangan dicabut lah, nang kayak kami ini kan orang sakit loh. Jangan nang membayar nang rumah sakit, geser makan aja, bilang jangan tuh sulit bener lah. Siapa ada 700 sebulan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menjelaskan perubahan kebijakan ini terkait efisiensi anggaran. Pada tahun 2025, pemerintah kota masih menanggung 45.000 peserta BPJS Kesehatan dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan 67.000 peserta dari kategori pekerja bukan penerima upah. Namun memasuki tahun 2026, pemerintah memprioritaskan bantuan iuran bagi peserta DTKS, sementara peserta PBPU tidak lagi ditanggung APBD. Ya itulah dampak dari efisiensi. Karena rumahnya di Dinas Kesehatan. Saya ambil napas saja lah. Tapi artinya itu kadang menutup kemungkinan jualan misalkan Dinkes ini tetap membantu yang tidak mampu. Yang memang tidak mampu, ada surat keterangan dari Dinsos bahwa memang dia miskin di luar dari 45.000, ya kita layani di Rumah Sakit Sunan Suryansa. Rumah sakit milik pemerintah Kota Banjarmasin. Dinas Kesehatan menegaskan, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas tetap diberikan secara gratis. Sementara untuk tindakan lanjutan atau rujukan ke rumah sakit, warga tidak mampu dapat mengajukan rekomendasi melalui Dinas Sosial. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami masih menyimpan beberapa informasi menarik untuk Anda. Di antaranya, inovasi deterjen alami olahan siswa. Tetaplah bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Siswa SMP Negeri 1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan manfaatkan limbah sampah dan sejumlah tanaman menjadi deterjen alami. Inovasi ini diusung dalam ajang perlombaan internasional YOT. Bermodal kembang sepatu atau hibiscus rosa, bunga kenanga, dan cairan ekoenzim, deterjen berbahan alami dengan aroma khas ini siap digunakan. Kembang sepatu yang telah dibersihkan dihancurkan hingga mengeluarkan busa. Kemudian cairan busa tersebut dicampurkan dengan bunga kenanga, direbus hingga mendidih. Setelah didinginkan, cairan dicampur dengan baking soda dan ekoenzim, lalu siap digunakan. Dengan bahan yang mudah dicari dan proses pembuatan yang sederhana, inovasi ini diusulkan SMPN 1 Banjarmasin pada ajang lomba tingkat internasional Global Youth Invention and Innovation Fair. Ini persiapan kami, besok kami berangkat untuk mengikuti event tersebut. Jadi kegiatan hari ini kami menyiapkan, tadi yang sudah dilihat adalah bahan yang akan kami bawa, pengolahannya seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai akhirnya nanti menjadi produk aromatik yang kita inginkan. Di balik proses pembuatan, Ketua Kelompok Shanas Aisyah Janeta bilang, inovasi deterjen berbasis ekoenzim ini berangkat dari keprihatinan terhadap dampak deterjen konvensional yang dapat merusak ekosistem air. Karena deterjen itu kan setiap harinya memang biasa dipakai lah ya. Nah, deterjen konvensional yang biasa ada di toko-toko itu mengandung surfaktan sintetis.
Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan ekosistem air seperti alga bloom, terus juga bisa mencemari lingkungan dan juga bisa membuat ikan-ikan mati. Nah, jadi kita berinovasi membuat deterjen ramah lingkungan berbasis ekoenzim, hibiscus leaf, sama bunga kenanga. Sebagai sekolah adiwiyata mandiri, inovasi aromatika ramah lingkungan ini diharapkan mampu mengharumkan nama daerah sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli lingkungan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kue roti cup saat ini masih kerap dihidangkan saat acara-acara kebudayaan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pelaku usaha kue roti cup berharap dukungan pemerintah agar bisa terus melestarikan kue tradisional ini. Kue roti cup merupakan salah satu jenis kue yang biasa disajikan di acara-acara kebudayaan seperti acara pernikahan, khatamul Quran, dan acara-acara resmi lainnya. Kue roti cup ini berbahan dasar tepung terigu, gula, santan, hingga pandan. Salah satu pembuat kue roti cup yakni Samsiah Latif, warga desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya. Samsiah mengaku sudah 30 tahun menjadi pembuat kue roti cup. Roti cup yang dibuat dititip ke beberapa toko, serta ada juga yang datang langsung membeli. Cara-cara banyak lah, misalnya acara pengantin, acara pengajian, kan dijual juga di toko-toko. Biasa seminggu sekali. Yang mana cepat habis, buat kadang seminggu 2 kali. Buatnya berapa? Sekali buat tuh berapa biasa? Paling banyak 300. Salah seorang warga Kota Pontianak, Mardiana, mengaku suka menikmati kue legendaris ini. Rasanya yang khas sangat pas dinikmati bersama segelas kopi. Saya sih memang dari dulu, memang dari SD suka makan kue roti cup nih. Paling nyaman, apalagi kalau bapak saya. Kalau udah jumpa roti cup di warung-warung nih, pasti dia singgah beli. Makan ramai-ramai anak beranak. Apalagi lawan teh atau kopi atau susu. Pembuat roti cup Samsiah Latif berharap usaha kue yang sudah turun-temurun ini bisa terus dilanjutkan agar kue ini tidak punah tergantikan oleh kue modern. Ia juga berharap bantuan dari pemerintah untuk usaha rumahan agar bisa berkembang. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri Kompas Sepekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhir kata, saya Petronella Yani undur diri. Tetaplah bersama kami dengan sajian menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.